Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya. Walaupun sekarang lagi musim flu dan batuk ya, jadi suara saya agak sedikit berubah. Tapi semoga tidak mengurangi esensi dari video pembelajaran yang saya buat ini. Oke baik, jadi untuk video pembelajaran kali ini kita akan lebih banyak fokus kepada latihan soal mekanika fluida yang terdiri dari beberapa bagian, seperti misalkan nanti ada di slide selanjutnya ya, saya nggak hafal urutannya. Oke, selamat mengikuti video pembelajaran kali ini. Sedikit mengulang ya tentang viskositas. Jadi apa sih definisi dari viskositas? Viskositas itu adalah internal resistance to deformation. Internal resistance to deformation artinya adalah semacam tahanan internal dari material fluida tersebut saat dia akan mengalami perubahan. Atau kalau bahasa awamnya itu adalah kekentalan. Jadi viskositas adalah kekentalan. Nah, biasanya kalau ada viskositas maka biasanya ada drag force atau gaya hambat. Nah, kalau gaya hambat ini adalah gaya yang dihasilkan dari gerakan atau aliran benda. Yang biasanya arah gaya dari drag force ini berlawanan dengan arah gerak dari benda. Contoh misalkan ada elang di sini. Elang itu kalau misalkan dia geraknya ke kanan, ke kiri, maka drag force-nya akan ke arah kanan. Demikian pula kalau di laut ya ikan paus misalkan dia gerak ke arah kiri, maka drag force ke arah kanan, dan seterusnya. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa perbedaan viskositas antara air, olive oil atau minyak zaitun, dan madu itu berbeda. Mana yang paling kental? Jawabannya pasti madu. Jadi madu ini memiliki viskositas yang paling tinggi dibandingkan olive oil dan juga air. Sementara olive oil dan air ya tentu saja kita akan lebih menjawab bahwa viskositasnya paling tinggi adalah olive oil, karena olive oil lebih kental daripada air. Dan air di sini menjadi, walaupun air tetap punya viskositas, tapi dia punya viskositas yang paling kecil dibandingkan dengan olive oil dan madu. Ini ya, jadi bahasanya adalah viskositas adalah kekentalan. Viskos sendiri ada dua jenis. Viskositas pertama adalah dynamic viscosity atau viskositas dinamik atau viskositas absolut, sama ya keduanya itu. Ini merupakan viskositas yang dimiliki secara alami oleh masing-masing fluida. Rumusnya kalau kita ingin menghitung ini biasanya dikaitkan dengan shear stress ya atau tegangan geser, yaitu tau sama dengan mu dikali du per dy. Ini adalah rumusnya. Walaupun mu ini sendiri kan sebenarnya kan dia variabel terpisah. Tapi biasanya kalau viscous dinamik itu terkait dengan rumus shear stress atau tegangan geser, yaitu mu sama dengan tau sama dengan mu kali du per dy. Jenis viskositas yang kedua adalah viskositas kinematik, di mana viskositas kinematik ini merupakan turunan dari viskositas dinamik. Jadi cara menghitungnya adalah mu tadi dari yang sini, viskositas dinamik ini akan dibagi dengan rho atau massa jenis dari dari fluida tersebut. Jadi mu dari fluida tertentu dibagi dengan massa jenis dari fluida tertentu, hasilnya adalah viskositas kinematik. Satuannya kalau biasanya viskositas kinematik ini adalah meter kuadrat per sekon atau stok ya, atau bisa juga dinyatakan dengan satu stok sama dengan 1 cm persegi per sekon. Berikut ini adalah soal latihan viskositas ya. Soal latihan viskositas yang bisa Anda pelajari untuk mempersiapkan ujian tengah semester. Nah, di sini soalnya adalah ada dua belah plat ya. Plat pertama, plat kedua di bawahnya, ini plat atas ya. Plat atas digeser dengan kecepatan U
ya digeser kecepatan U sehingga menimbulkan deformasi atau perubahan bentuk dari fluida yang berada di antara dua plat ini. Jadi ada mengalami perubahan deformasi volume dan deformasi bentuk dari fluida yang berada di tengah sini. Oke, nah sekarang untuk menyelesaikan permasalahan viskositas ini sebenarnya sederhana. Kita cukup menggunakan satu persamaan yang disebut dengan shear stress, atau yang tadi sebelumnya itu adalah tau sama dengan mu dikali du per dy. Ini rumusnya. Cuma ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum Anda menyelesaikan persamaan ini. Hal pertama adalah, jadi soal ini saya menggunakan satuan British ya, supaya Anda lebih terbiasa dengan satuan British. Karena rata-rata kalau satuan SI udah biasa ya. Sekarang kita pakai satuan British. Nah, di satuan British ini sendiri untuk U kecepatan itu adalah 4xy kuadrat dan dinyatakan dengan feet per second. Kalau yang SI apa? Meter per second. Mu itu adalah viskositas, dinyatakan sebesarnya adalah 0,05. Satuannya adalah pound per feet kuadrat. Ini kalau untuk yang viskositas. Kemudian untuk massa jenis, maka massa jenis adalah 100 menggunakan satuan British, massa pound per feet pangkat 3 atau feet kubik. Nah, permasalahannya adalah pada persamaan U ini. Pada U di sini, kalau Anda perhatikan di rumus yang ini ya, dia tidak menggunakan U biasa, tapi menggunakan ada diferensial di sini, du per dy. Nah, tentunya ini akan membutuhkan sedikit matematika diferensial untuk menyelesaikan persamaan viskositas ini. Jadi mari kita sama-sama mengulang lagi untuk diferensial. Misalkan kita punya Y sama dengan 2x kuadrat misalkan ya. Maka ketika ditanya berapakah diferensial dari dy per dx, nya, maka jawabannya yang atas ini akan turun ke bawah sini kan ya. Jadi 2 kali 2 4 X, karena di sini 2 tadi kurang 1 jadi 1, 4x saja. Harus hati-hati ketika ini diubah, misalkan ya, saya ubah di sini Y sama dengan 5U. Misalkan ini seperti ini ya, 5U. Maka dy per dx-nya berapa? Nah, ini ada hati-hati nih. Dy per dx-nya. Nah, Anda perlu perhatikan di sini, perbedaannya adalah pada tadi yang di sini dia di diferensial terhadap x. Di sini ada variabel x juga. Sementara di sini variabelnya adalah u. Dan didiferensialkan terhadap x. Dengan demikian, perbedaannya adalah kalau tadi dia didiferensial terhadap x, maka hasil 4x karena ini variabel x ya. Kalau variabel u gimana? Berarti sebagai konstan. Ini seperti konstan saja. Karena bukan variabel x. Jadi apa? Jadi 0. Hati-hati ya di sini ya. Maka nanti saya sarankan untuk bisa mengerjakan soal ini, wajib Anda belajar lagi tentang diferensial. Wajib belajar tentang diferensial. Nah, dari sini kita akan bisa menghitung ya. Kalau misalkan didefinisikan di sini U sama dengan 4x kuadrat gini ya, 4x kuadrat, maka diminta apa? Du per dy ya di sini ya. Du per dy. Du per dy
sama dengan apa? Ingat ya, pergi ya. Jadi yang dijadikan diferensial adalah y-nya. Hasilnya ada apa? Oke, berarti di sini y sini ya. 2-nya turun ke depan jadi 8x. Karena dia sebagai konstan y. Nah, seperti ini. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke viskositasnya ke sini. Viskositas masuk ke sini. du per dy nilai ini masuk ke sini. Hasil seperti ini ya. Ao sama dengan 0,05 dikali 8xy. Nah, nanti biasanya di soal itu ada jawaban atau batas nilai dari x dan y atau batas nilai dari persamaan u-nya. Di sini saya ambil contoh ya, misalkan x sama dengan 1 dan y sama dengan 3. Maka kita masukkan ini ke dalam x y sini. Ya, x y sini. Hasil adalah dikali-kalikan segala macam. Jadi hasilnya tegang geser adalah 1,2 lbf per feet kuadrat. lbf per feet kuadrat. Ini adalah tegang geser dengan menggunakan satuan British. Persamaan diferensial menjadi salah satu hal yang harus Anda perhatikan untuk dapat menjawab soal-soal tentang viskositas. Karena dia ada variabel diferensialnya di sini. Jadi kan tau sama dengan mu dikalikan du per dy. du per dy. Nah, ini variabel ini du per dy ini merupakan diferensial. Sehingga nanti saran saya Anda perlu kembali membuka buku-buku matematika atau kalkulus yang terkait dengan penurunan atau persamaan diferensial. Kalau di sini saya kasih cuma dasarnya aja ya. Karena kalau nanti bahas sampai banyak nanti malah jadi mata kuliahnya beda nanti. Oke. Nah, ini contoh-contoh aja. Misalkan kita punya di sini y sama dengan ax pangkat 3. Kita diferensialkan terhadap x ya. Terhadap x. Di sini variabelnya adalah x. Variabel pendiferensialnya adalah x. Di sini ada variabel x juga. Berarti klop ya. Berarti tidak ada konstanta di sini. Maka hasilnya adalah 3 turunnya ke depan. Yang 3 di atas dikurangi 1. Sama jadi 3-nya turun ke depan. Yang tadi x pangkat 3 berubah jadi x kuadrat karena dikurangi 1 pangkatnya. Ini untuk yang permasalahan yang sederhana. Nah, kalau kita bicara tentang persamaan umumnya dari diferensial itu, maka y sama dengan ax pangkat n. Y sama dengan ax pangkat n, di mana nanti kalau didiferensialkan terhadap x, maka n-nya akan turun ke depan, dan di atasnya n pangkat ini dikurangi 1. Jadi seperti ini. Nax n-1. Ada beberapa best practice konsep ya untuk bisa Anda lebih memahami tentang persamaan diferensial. Yang pertama adalah pay attention to the derivative variable on the below of divider. Jadi berikan perhatian pada derivatif variabel yang berada pada bawah bagian pembagi. Yang mana itu? Yang ini. Di bawah ini apa? DE, DXK, DUK, DYK, DZK, macam-macam. Kemudian, variabel yang ada di bawah dari divider, ada pembagi adalah derivatif variabel itu sendiri. Ini akan saya kasih highlights ya. Ini adalah derivatif variabel itu sendiri. Ini penting sekali. Karena derivatif variabel ini akan menjadi penentu dalam mengoperasikan atau menyelesaikan persamaan matematikanya. Kemana larinya nanti ini ke sini?
sini nanti dimainin. Nah, di sini. Ini adalah derivatif variabel dari dy. Maka kalau di persamaan viskositas di U per dy berarti dy adalah derivatif variabel atau variabel yang akan mendiferensialkan persamaan U. Oke, lanjut. Jika variabel dari persamaan berbeda dengan persamaan yang didiferensialkan, berarti adalah konstan. Contoh gimana misalkan? Misalkan kita punya Y sama dengan 5U. Misalkan ya. Nah, berbeda persamaan variabel di persamaan berbeda dengan persamaan derivatif variabelnya. Oke. Berarti diminta dy per dz. Itu ya, diminta dy per dz. Kira-kira berapa hasilnya? Nah, yang berikutnya. If the constant was standalone and given derivative, then the result should be 0. Nah, kita lihat sekarang. Dia standalone nggak? 5U. 5-nya konstan, U-nya konstan. Berarti ini termasuk standalone. Karena 5 bukan variabel Z dan U bukan variabel Z. Maka di hasil adalah 0. Beda kasus kalau misalkan Y sama dengan 5 UZ. Bisa gini ya. Maka dy per dz-nya adalah dy per dz-nya adalah. Nah, kita lihat lagi. If the constant was multiplied by other variables and given derivative, then the constant should be attached to the previous variable. Should be attached to the previous variable. Jadi misalnya sama dengan 5 UZ ya. 5 UZ diminta dy per dz, maka sama dengan apa? Attached to the variable. Karena dia dimultiplied ya. Jadi 5-nya konstan, U-nya konstan dikalikan Z. Berarti ini adalah jadi satu variabel. Nggak bisa dipisah. Maka 5U-nya nggak bisa 0 kayak gini. Tapi harus jadinya 5U kali 1. Karena Z-nya jadi 1. Gitu ya. Jadi nanti tinggal konsep-konsep ini harus Anda pelajari lagi lebih jauh lagi untuk bisa lebih mengerjakan soal-soal tentang viskositas. Berikutnya adalah materi tentang manometer atau alat pengukur tekanan. Alat pengukur tekanan ini adalah alat pengukur tekanan klasik ya. Arti klasik itu yang biasa digunakan di laboratorium untuk mengukur tekanan. Walaupun sekarang sampai saat ini sudah sangat banyak sekali sensor-sensor atau alat pengukur tekanan yang sudah ada di pasaran. Mulai dari yang analog, digital, maupun yang menggunakan interface seperti Arduino. Sudah banyak sekali. Tapi sekarang kita belajar yang klasik dulu, yaitu masih menggunakan piezometer tube atau menggunakan ada zat semacam raksa atau zat sejenisnya untuk mengukur tekanan di dalam sebuah tempat atau di sebuah sistem. Nah, ini adalah piezometer tube ya, yang paling sederhana dari manometer. Jadi cara mengukurnya adalah kita melihat perbedaan ketinggian pada piezometer tube sini. Semakin tinggi perbedaan ketinggiannya, maka semakin besar tekanannya. Itu ya, semakin besar ketinggiannya dari tabung raksa ini, maka dia akan semakin tinggi juga tekanannya. Rumus umum dari manometer ini adalah P sama dengan P0 ditambah gamma H. P0 adalah tekanan udara di luar atau udara atmosfer ya. Gamma adalah massa jenis berat jenis ya, rho kali G dari sebuah zat, H adalah ketinggiannya. Nah, PO di sini atau udara sekeliling dari manometer tersebut, kalau dia pipa terbuka seperti ini, dia diasumsikan 0. Jadi dia tidak punya tekanan. Karena tekanannya yang di sini akan sama dengan tekanan udara di luar atau P atmosfer. Maka dia biasanya kalau tidak ada tutupnya, maka dia dinyatakan dengan 0.
Tapi kalau ada tutupnya ya enggak, tertutup ya enggak. Tapi kalau dia terbuka, baru dinyatakan sebagai 0. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa sih nilai tekanan di PA. Caranya adalah di sini ada sebuah zat ya, nggak harus raksa, bisa macam-macam. Misalkan gamma 1, ketinggiannya adalah H1, maka tekanan di titik A adalah gamma 1 dikali H1. Ini adalah tekanan di titik A. Berikutnya adalah simple tube manometer. Simple tube manometer ini hampir mirip dengan yang tadi, cuma dia bentuk tabungnya ada 2 jenis ya, jenis fluidanya. Ini adalah fluida pertama gamma 1, dan ini adalah fluida kedua atau gamma 2. Gamma itu sendiri rumusnya adalah rho kali G ya. Ini adalah berat jenis, Anda pernah belajar ini kok. Kalau mau tahu tentang berat jenis, Anda bisa merefer ke video saya, video kedua. Saya pernah jelasin tentang berat jenis. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, bagaimana cara menghitung tekanan pada titik A? Kita punya konsep di sini. Konsepnya adalah the more deep, the higher pressure, and will be positive. Otherwise, the less deep, the less pressure, and negative. Jadi semakin dalam kita menuju ke bawah bagian dari manometer, maka semakin besar tekanan dan positif. Semakin kurang tekanan, semakin kurang kedalamannya, arti kita menuju ke atas, maka tekanan berkurang dan negatif. Jadi kalau ke bawah itu positif P-nya. Kalau ke atas negatif P-nya. Gitu ya. Nah, cara gimana? Tinggal kita uraikan aja. Berarti PA kemana nih? Ke bawah ya, ke sini. Berarti karena ke bawah P positif. Tambah apa di sini? Gamma 1 kali H1. Gamma 1 H1. Kemudian gerak ke sini. Ke atas berarti apa? Negatif. Negatif. Apa sini? Gamma 2 H2. Ya benar, gamma 2 H2. Oke. Sampai sini lagi habis ya, nggak ada lagi. Sama dengan. Nah, dilihat di sini. Dia kalau terbuka, maka dia P-nya 0. Tapi kalau P tertutup enggak ya, dia ada tekanannya. Namun karena di sini terbuka, dia P-nya 0. Pada kasus yang lain, seperti misalkan pada sebuah tangki yang berisi udara, minyak dan juga raksa, di sini kita akan mengetahui berapakah tekanan pada bagian tangki yang berisi udara. Pada bagian sini ya. Atau berapakah nilai yang tertera pada pressure gauge ini. Bagaimana caranya? Caranya sama dengan cara yang sebelumnya. Prinsipnya adalah kalau pada manometer semakin ke bawah atau semakin dalam sebuah tekanan, semakin ke bawah atau semakin dalam sebuah kedalaman, maka tekanan akan semakin besar. Kalau tekanan semakin besar, maka nilainya positif. Sebaliknya, kalau dia semakin ke atas ke sini, maka tekanan kedalaman semakin berkurang, karena dia kan ke atas kan ya. Kemudian tekanan juga akan berkurang dan nilainya akan negatif. Itu prinsipnya itu ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengukur atau mengetahui berapakah PR atau tekanan pada bagian tangki yang berisi udara ini, atau berapakah tekanan yang terbaca pada pressure gauge ini? Caranya sama ya, seperti yang sebelumnya. Jadi terus dulu PR atau P udara Oke, kemudian karena jaggednya ke bawah, semakin tinggi atau semakin besar sebuah kedalaman, maka tekanannya akan semakin besar dan nilainya positif. Berarti positif. Positif ditambahkan apa? Ditambahkan
tekanan di sisi sini. Nah, tekanan di sisi air, minyak atau oil ini terdiri atas dua, yaitu pada saat ketinggian H1 dia kena ke sini ya. Yang kedua adalah ini masih minyak juga, berarti H2. Berarti di sini tambahkan gamma atau berat spesifik dari oil dikalikan H1 plus H2. H1 plus H2. Seperti ini ya. Kemudian setelah itu geraknya kemana? Ke sini ya. Nah, saat gerak ke atas ini berarti kedalaman semakin berkurang, tekanan akan berkurang juga. Kalau tekanan berkurang maka nilainya negatif. Berarti di sini tandanya minus. Minus. Berat spesifik dari reksa gamma Hg dikalikan dengan H3. Oke, sama dengan apa? Nah, karena dia tabung terbuka, maka seperti pada kasus sebelumnya sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Jadi nanti tinggal diselesaikan saja persamaan ini, dapatlah nilai nanti berapakah nilai P udaranya di sini. Tinggal menyelesaikan persamaan yang ini. Tinggal menyelesaikan persamaan yang ini. Akan dapat berapakah nilai tekanan pada bagian tangki yang berisi udara. Untuk diferensial U-tube manometer bentuk U ya. Jadi U-tube manometer itu kita bisa analisis dengan menggunakan konsep yang sama. Caranya adalah pertama kita lihat di sini ada PA dan PB, tidak ada tabung terbuka berarti tidak ada yang 0 di sini. PA tertutup, PB tertutup. Oke, berarti tinggal kita tulis persamaannya. Di sini misalkan mulai dari PA boleh, dari PB boleh, terserah ya. Saya biasa dari kiri ke kanan, lebih enak lihatnya. PA kalau ke bawah positif berarti ditambah gamma 1 kali H1, gamma 1 dikali H1, kemudian pindah ke sini ke atas berarti dikurang gamma 2 dikali H2, ke atas lagi berarti dikurang lagi gamma 3 dikali dengan H3 sama dengan PB. Nggak 0 ya, tidak 0 karena dia tertutup. Beda kalau misalnya dia terbuka baru dia 0. Ini ya untuk persamaan differential U-tube manometer. Nah, sekarang bagaimana kalau dia miring? Inclined tube manometer. Kalau dia miring pada prinsip sama juga. Kalau dia ke bawah itu positif, ke atas negatif ya. Ke bawah positif, ke atas negatif, maka jadi nanti tinggal menggunakan konsep yang sama. Cuma di sini ada bedanya sedikit di sini. Ini kan miring. Sementara kan kalau untuk kedalaman kita tetap pakai yang sisi sini ya. Nah, di sini dipakai di sini, H2 di sini. Tapi yang diketahui adalah L2. Gimana caranya? Ya tinggal trigonometri aja. H2 itu sama dengan L2 dikali dengan sin theta. Sehingga tinggal dihitung aja nih. Jadi PA ke bawah ya sini ya. Ditambah gamma 1 kali H1. Terus ke sini lagi berarti minus apa? L2 sin theta gamma 2 dikali L2 sin theta naik atas lagi, minus lagi gamma 3
kali apa? H3 sama dengan apa? Sama dengan PB. Tidak 0 karena dia tertutup. Oke, gitu ya. Jadi ini jawabannya untuk yang incline tube manometer. Oke, sekarang kita sampai pada slide terakhir. Di slide ini ada 2 referensi yang bisa Anda jadikan sebagai bacaan bahan lebih lanjut ya, untuk mempelajari lebih lanjut tentang materinya. Yang pertama adalah Cenggal dan Jembalah, Fluid Mechanics, Fundamental and Applications. Kemudian Young and Munson, Fundamental of Fluid Mechanics. Jadi silakan jadikan 2 referensi buku ini untuk lebih mempelajari atau memahami lagi apa yang sudah saya sampaikan. Oke, akhirnya kita sampai pada akhir dari video pembelajaran. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.